Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perangkat pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Farhan Raziza, NPM 037119081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Landasan pengembangan silabus sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 20. Untuk alokasi waktu silabus sendiri, pertama, silabus diatur atau disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran. Kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan mata pelajaran lain yang sekelompok. Yang ketiga, silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Komponen kompetensi silabus sendiri terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus sendiri, yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Keenam, menentukan jenis penilaian. Ketujuh, menentukan alokasi waktu. Dan terakhir, menentukan sumber belajar. Di dalam silabus sendiri terdapat identitas mata pelajaran, identitas sekolah yaitu berupa nama satuan pendidikan dan kelas, ketiga kompetensi inti, keempat kompetensi dasar, kelima tema, enam materi pokok, tujuh pembelajaran, delapan penilaian, sembilan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari, NPM 037119083. Saya akan menjelaskan tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan RPP adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan menyusun RPP, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi RPP adalah sebagai acuan guru untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar agar lebih terarah. Komponen yang ada dalam RPP adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Langkah-langkah mengembangkan RPP: yang pertama, mengkaji silabus tematik. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, penjabaran jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Meris Dewi Lorelia dengan NPM 037119086. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Nah, apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah ajar. Lalu bagaimana sih membedakan bahan ajar dengan yang bukan bahan ajar? Bahan ajar biasanya dilengkapi dengan pedoman siswa dan pedoman untuk guru. Pedoman-pedoman ini berguna untuk mempermudah siswa maupun guru menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan.
Lalu fungsi bahan ajar. Nah, kalau fungsi bahan ajar bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Lalu bahan ajar bagi siswa untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. Lalu jenis-jenis bahan ajar di sini ada 5. Yang pertama, bahan ajar yang tidak diproyeksikan seperti foto, diagram, display, atau model. Lalu yang kedua, ada bahan ajar yang diproyeksikan seperti slide, film strips, overhead, transparencies, proyeksi komputer. Lalu yang ketiga, ada bahan ajar audio seperti kaset atau compact disc. Yang keempat, ada bahan ajar video seperti video dan film. Yang kelima, bahan ajar media atau komputer, misalnya komputer media instruction atau CMI. Lalu ada computer based multimedia atau hypermedia. Cukup sekian video dari saya tentang bahan ajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Damayanti, NPM 037119077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut berupa alat ataupun bahan mengajar. Media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik bentuk fisik maupun bentuk lunak. Yang kedua, ada fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama ada menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya, menghindari kesalahan tafsir, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa, dan yang terakhir untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian ada jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media cetak. Contoh pembelajarannya yaitu seperti buku, modul, majalah, gambar, poster, dan lain-lain. Yang kedua ada media audio, yaitu seperti siaran radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, dan sebagainya. Yang ketiga ada media audiovisual seperti film. Yang keempat multimedia interaktif seperti game, aplikasi yang berbasis Android. Yang kelima ada e-learning. Yang keenam dan media relia atau seperti tumbuhan, bebatuan, pepohonan, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Yang pertama ada manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Yang kedua efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang ketiga dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Dan yang keempat ada menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Kemudian manfaat media pembelajaran bagi siswa. Siswa bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja, dan mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menggunakan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Untuk itu, ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, tujuan pemilihan media, yang kedua, karakteristik media, dan yang ketiga ada alternatif media pembelajaran yang dipilih. Perkenalkan, nama saya Tiara Indah Fitria, NPM 0371119079. Saya di sini akan menjelaskan materi LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD adalah lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, berisi petunjuk atau langkah-langkah dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. LKPD juga dapat mengembangkan keterampilan proses, meningkatkan aktivitas peserta didik, dan dapat mengoptimalkan hasil belajar. Manfaat secara umum antara lain, membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. 2. Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Ketiga, membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar mengajar.
Keempat, membantu peserta didik untuk menambahkan informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar sistematis. Kelima, melatih peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Kelima, melatih peserta didik mengembangkan keterampilan proses. Keenam, mengaktifkan peserta didik dan mengembangkan konsep. Unsur-unsur LKPD: 1. Judul. Kedua, petunjuk belajar. Kelima, melatih peserta didik mengembangkan keterampilan proses. Keenam, mengaktifkan peserta didik dan mengembangkan konsep. Unsur-unsur LKPD: 1. Judul. Kedua, petunjuk belajar. Ketiga, kompetensi dasar. Keempat, indikator. Kelima, langkah kerja dan tugas. Keenam, penilaian. LKPD dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk, yaitu 1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Kedua, LKPD membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Ketiga, LKPD sebagai penuntun belajar. Keempat, LKPD sebagai penguatan. Kelima, LKPD petunjuk praktikum. Langkah-langkah penyusunan LKPD yaitu melakukan analisis kurikulum dari standar kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran serta alokasi waktu. Kedua, menganalisis silabus dan memilih alternatif kegiatan belajar yang sesuai dengan analisis SK, KD, indikator. Dan ketiga, menganalisis RPP dan menentukan langkah-langkah kegiatan belajar. Keempat, menyusun LKPD sesuai dengan kegiatan belajar.